Tahun 2025 DC sekarang sudah punya aturan baru lagi, dan ini bisa sebenarnya sangat memudahkan untuk nasabah atau meringankan nasabah yang galbay. Apa aja aturannya? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang aturan DC pinjol di tahun 2025. Nah, di sini saya sendiri sudah mencari beberapa sumbernya juga. Ini mohon maaf ya kalau saya sering nengok ke sini terus. Ini karena saya sendiri di sini pakai tablet untuk membaca artikelnya dan juga mencari referensinya ya. Sudah saya simpulkan juga. Nah, kalau masalah aturan-aturan DC pinjol itu sebenarnya sudah ada ya dari pertama kali adanya pinjol, terus kemudian di situ ada aturan yang jelas juga dari mulai tahun kemarin atau tahun 2023, tahun 2022 itu juga ada aturannya. Tetapi di sini saya pengen bahas juga aturan-aturan yang saya kira para nasabah pinjol itu wajib diketahui ya. Jangan hanya pinjol atau desek aja yang tahu, tapi kalian pun harus tahu aturan-aturan tersebut agar nanti kalian itu tidak diintimidasi, agar kalian itu tidak dicaci maki ataupun lebih tenang juga ketika menghadapi yang namanya DC pinjol. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya DC pinjol itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya DC call, ada yang namanya DC lapangan atau FC. Nah, DC call itu tugasnya adalah menagih kalian via WhatsApp, via telepon, via email, itu adalah DC call. Tugasnya mana? Di kantor, ataupun dia itu ya tugasnya biasanya di kantor pinjol tersebut di Jakarta, biasanya seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah yang namanya FC ataupun DC lapangan yang biasanya datang ke rumah kalian. Itu kalian harus tahu dulu. Nah, di sini saya mau bahas tentang yang namanya DC call. DC call itu punya aturan yang beda dengan yang namanya DC lapangan. Kalau DC call itu tidak punya sertifikasi pun nggak jadi masalah. Tapi kalau FC ataupun DC lapangan itu harus punya sertifikasi ya teman-teman semuanya. Nah, di sini saya pengen bahas masalah DC call dulu atau DC yang biasanya WA kalian, telepon kalian, Gmail kalian itu ternyata ada di kantor sana di Jakarta ya teman-teman. Nah, ini DC call itu punya aturan dari cara penagihan itu juga diatur teman-teman semuanya, bagaimana cara WhatsApp, terus kemudian tidak boleh ada kata intimidasi, kata-kata mencaci maki, kata-kata membodoh-bodohi kalian atau mengancam kalian, itu semuanya tidak diperbolehkan. Nah, disinilah saya sendiri kasarnya itu memicu kebencian saya terhadap yang namanya pinjol. Kenapa kok DC? Padahal di situ kan di kantornya harusnya kan dibimbing, harusnya kan dikasih tahu aturannya, jangan mengancam, jangan mengintimidasi, jangan menakut-nakuti. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini di si pinjol itu masih terus-terusan seperti itu. Nah, ini yang membuat saya kesel. Aturannya tidak boleh kalian itu diancam, bakal apalagi dibunuh gitu kan, keluarga kalian bakal diteror, itu sudah tidak sesuai aturan lagi, itu sangat-sangat melanggar aturan. Dan saya kira kalau kalian masih tetap bayar dan kalian apalagi ya kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, kebangetan sih kalian. Terus kemudian yang kedua adalah masalah waktu penagihan. Waktu penagihan itu tidak boleh lebih dari jam 10. Kalau misalkan ada WA atau telepon yang terus-menerus itu juga tidak diperbolehkan. Tapi pada kenyataannya, pada di lapangannya sendiri, kalian mungkin sering banget ya ditelepon setiap hari, bahkan beruntun 1 jam itu ditelepon sampai 5 kali atau 10 kali gitu kan. Itu sebenarnya sudah melanggar aturan ya. Jadi itu harus kalian beranikan juga untuk melawannya. Nah, yang ketiga sebenarnya sih kalau masalah DC penagihan mungkin kalian bisa mengabaikan atau bisa mencuekin, atau kalian sendiri bisa ganti nomor, dan juga yang namanya kasarnya sih ya ganti WA, ganti nomor, ganti email, itu sudah bisa diatasi ataupun bisa kalian selesaikan. Tapi yang jadi masalah adalah DC lapangan. Nah, di sini saya mau bahas masalah aturan DC lapangan. Aturan DC lapangan kita udah tahu lah ya, di tahun kemarin OJK menetapkan aturan bahwasanya DC lapangan itu hanya boleh datang ke rumah kalian itu pada jam kerja. Jam kerja itu dari jam 8 sampai jam pagi sampai jam 8 malam. Terus kemudian yang kedua harus membawa sertifikasinya, surat tagihannya. Terus kemudian juga atau surat tugas ya, gampangnya itu surat tugas, ID card dan yang lain sebagainya itu harus dibawa. Kalau misalkan hal-hal tersebut tidak dibawa oleh DC lapangan atau FC, itu kalian berhak untuk tidak melayaninya, atau kalian itu berhak untuk menutup pintu. Kasarnya sih ya udah biarin aja, cuekin aja kayak gitu. Itu diperbolehkan karena
Aturannya memang seperti itu, teman-teman semuanya. Lalu kemudian yang ketiga adalah dengan sopan dan penuh etika. Itu harus banget. Karena saya lihat untuk daerah perkotaan mungkin ya, kalau di daerah kampung ini anehnya ya, jujur apa adanya aja. Kalau di daerah perkotaan, diisi lapangan itu biasanya kasar-kasar dan kejem-kejem. Tapi kalau di perkampungan atau di pedesaan gitu, diisi tersebut itu ramah-ramah. Entah pengalaman kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Karena saya sendiri jujur pada saat itu saya pernah datang di lapangan yang dari aku laku ya, itu ramah, tidak seperti di perkotaan yang sangat kejam ya. Biasanya kan sampai marah-marah dan yang lain sebagainya. Nanti memang setiap daerah itu punya karakternya masing-masing, saya nggak tahu juga. Tapi anehnya ya, saya juga banyak terima DM ataupun komentar, Bang, kalau desi saya di daerah ini kok ramah ya Bang ya, nggak kasar sama kayak orang-orang di media sosial seperti di Facebook. Nah, itu juga saya juga nggak ngerti ya, karena memang setiap orang kan karakternya beda-beda ya. Desa lapangan itu kan punya karakter yang beda-beda, ataupun bimbingan dari pusatnya itu beda-beda juga seperti itu. Tetapi yang jelas aturan yang tadi saya sebutkan itu semuanya harus ditepati, harus dijalankan. Kalau misalkan tidak dijalankan, itu kalian boleh berhak mengambil sesuatu tindakan. Ya sudah, nggak usah terlalu dipikirin masalah pinjol tersebut atau galbay tersebut. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kalian dan jangan pernah takut kalau misalkan ada disi yang udah melanggar aturan, kalian pun harus lawan juga biar ya referensi kalian itu tambah banyak. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini boleh bantu like. Kalau kalian nggak suka boleh dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.